Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Belum dia lebaran nas maafnya karena malam Sabtu ini akan mau hadir niki pun malam bibian datang mau mereka bukanlah nabiaran kesengajaan dia, tapi memang kondisi dan kita tidak tahu ada hikmah apa di balik itu semua, sehingga mungkin dia nabiaran terus malam Sabtu satu ini kita hal penting nabiaran harus hayati, harus arah dalam diri ini adalah pemahaman kita tentang segala sesuatu samun tegawi, terutama hal-hal yang wajib, yang dibebankan, yang diwajibkan kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau sesuatu yang dikerjakan tanpa mengilmukan nikah, yang syukur-syukur bakul hasil gitu, aku nyempelih jalur lalu, sehingga bisa jadi kita tidak sampai kepada natijah yang kita inginkan. Nah, makin niki kita coba ajak jemaah sekalian kita untuk mari kita kaji bersama sholat yang kita kerjakan ini. Insya Allah setelah kita memahami ini, maka agak berbedalah cara kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sholat niki itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar masalah yang diwajibkan, tapi memang itu adalah bentuk kehambaan kita, bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang pantas untuk disembah. Ini kita. Jadi lamun masih batasi diri dan sholat nikah lantaran nikah wajib, maka kalau hukum melangkah kerajaan, apalagi hukum di luar diri kita, hukum fikih ini kan di luar diri kita, baru terlanggar. Apalagi hukum adat, apalagi hukum negara. Cuma hukum yang ada di dalam diri kita ini yang mesti kita pahami. Apa itu? Satu hukum mutlak bahwa kita ini adalah abdun, kita ini adalah makhluk. Maka cara terbaik untuk mengagungkan Dia yang menciptakan kita, cara terbaik untuk mengabdikan diri kita kepada Dia yang menciptakan kita adalah dengan cara mengabdi. Dan mengabdi yang paling utama itu derajatnya adalah sholat. Nah, sholat yang dimulai dengan niat itu berarti kita sudah memantapkan iktikad kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang ada di dalam qalbuku, hanya Allah lah yang aku tuju, hanya redanya lah yang aku inginkan. Ini niat. Jadi mengosongkan keberadaan diri kita, lalu masukkan hanya Allah lah. Jadi harus betul-betul tepung niat kita. Dimulai sama-sama tanda berniat untuk
mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah nikah, maka berdirilah kita. Nikah rukun kita. Maka berdirilah nganjeng kita. Nganjeng nikah berarti bermakna di situ sifat baqa'nya Allah, sifat kekalnya Allah. Nah, di lain hal itu berdiri kita itu menunjukkan huruf pertama di dalam alhamdu. Tapi huruf pertama juga alif, berarti awal, berarti ahad. Gitu. Dia mu'min ta'ala binafsihi. Gitu. Kita berdiri tegak di situ berarti kita di situ membanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengekalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita. Maka setelah itu kita takbir. Takbir ini kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiadalah yang lain itu berada, hanya Dialah yang maha segala-galanya. Allahu Akbar. Jadi niat itu adalah kita memasukkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam diri kita, lalu hanya Allah lah yang kita sembah, hanya Allah lah yang kita tuju, hanya Allah lah yang kita cinta. Setelah nikah kita berdiri. Nah, jadi pertanyaan sebelum lebih dalam balik bahas tentang ruku, sujud 2 kali, duduk, tahiyat dan salam. Nah, ini hal sepenting itu. Kemudian nyambung sembahyang menikah 5 waktu sehari semalam. Ya. Anggih secara nafiaran saklum merahta dengan janggih pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mi'raj, maka yang diperintahkan itu 50, lalu turun ketemu dengan nabi ini kan. Nah, tapi secara hakikatnya dulu Nur Muhammad nikah yang bercermin, lalu terkagum-kagumlah dengan wajah yang ada di dalam cermin itu. Maka muncullah perasaan Nabi lalu habis nanti lagu tidak sampai jawab nikah, cuma terkagum-kagumlah dengan wajah yang ada di dalam cermin itu, Nur Muhammad itu. Maka Allah langsung menyuruh Nabi Muhammad untuk sujud 5 kali. Sehingga secara hakikatnya kita diwajibkan 5 waktu sehari semalam sholat lantaran nikah baru. Nur Muhammad bercermin, lalu dia terkagum-kagum dengan wajah yang ada di cermin itu, sehingga akan muncul sifat nabiaran, wujud, takabur, riya. Maka diperintahkan untuk menebus kesalahan yang ada di kalbu itu dengan cara sujud 5 waktu. Sehingga itulah yang menjadi dasar kenapa sholat nikah 5 waktu, di samping perjalanan mi'raj yang tadi. Lalu yang kedua, sholat 5 waktu nikah itu menandakan bahwa inti daripada Al-Quran nikah ada di suratul Fatihah, sehingga sangat wajib membaca suratul Fatihah. Lalu inti daripada suratul Fatihah nikah ada di kalimat pertama, di ayat pertama, Alhamdulillah. Coba hitung, bila huruf Alhamdulillah? Alif, Lam, Ha, Mim, Dal, 5. Nah, sehingga sesuai dengan hadis
Nabi yang sampai kita bahas lain, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sembahyang sampai bengkak sampai tutup nikah? Maka Rasulullah menjawab, "Afala akuna abdan syakur." Apakah kamu jadi hamba yang bersyukur? Sehingga setelah untuk bersyukur kita membaca Alhamdulillah. Rasa lebih belok Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sholat itu sebetulnya adalah tanda cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur kita dengan sholat itu adalah 5 kali sehari semalam, karena memang itu perputaran waktu yang Allah berikan ke kita. Sehingga sholat 5 waktu kita ini terambil dari masing-masing huruf di dalam Alhamdulillah. Dari alif itulah keluar kewajiban sholat subuh. Lalu dari lam itulah keluar kewajiban sholat zuhur. Di awal waktu sampai pertengahan waktu, berapa nikmat Allah yang kita diberikan? Nah, coba baca itu hendak tebal. Maka begitu kita selesai melakukan sholat subuh, bahkan sholat subuh kita pun itu adalah anugerah Allah. Setelah nikah langsung Allah berikan nikmatnya lagi ke kita. Maka tiba waktu zuhur untuk kita bersyukur lagi. Jadi alif nikah, subuh nikah keluar dari huruf alif. Lalu lam zuhur nikah keluar dari huruf lam. Nah, asar nikah keluar dari huruf ha, dan maghrib nikah keluar dari huruf mim, terus isya nikah keluar dari huruf dal. Maka secara kalau kita memaknai alif itu alif di dalam alhamdulillah, alif itu berarti awal. Allah lah yang awal, Allah lah yang akhir. Wa huwal awwalu wa huwal akhiru. Dari Allah lah kita berasal dan dari Allah lah kita akan kembali. Maka sangat beruntunglah orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan bersyukur dalam bentuk sembahyang, sholat. Ini yang main-main gitu. Nah, maka lam nikah adalah lillahi, untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya hidup dan matiku, sholatku, ibadahku itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti lam nikah lillahi. Lalu Hanika adalah Habibu, kekasih. Siapa kekasih Allah ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kekasih Rasulullah adalah dia yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari qauluhu, fi'luhu, wa taqriruhu secara ikhlas. Nah, bikin dia terpaksa. Dia karena nuni, benar. Dia karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mencintai kekasih Allah, maka dia pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai saya cinta untuk Rasulullah,
maka otomatis dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang kekasih, dia harus mengabdikan diri dan mengorbankan diri untuk yang dicintai. Dan pengorbanan kita haruslah 24 jam. Dan di dalam 24 jam itu kita buktikan cinta kita dalam 5 waktu, yaitu subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ini. Nah, maka yang berikutnya ada huruf mim. Ma'rif itu berarti kemuliaan, keagungan. Maka orang-orang yang sudah sholat, bersyukur, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mulia. Nah, saat terakhir itu adalah dalilun. Dalika berarti bukti. Maka zahirlah penghambaan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk sholat nikah. Maka zahirlah kecintaan kita kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempurnaan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ada di dalam sholat. Di luar sholat masih harap tanda kurang ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya di dalam sholatlah kesempurnaan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi sembahyang ini berdasarkan petunjuk Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi takbir si masjid. Allahu Akbar. Atau benin dia sembahyang dia berwudu. Benin dia sembahyang aku dia kena Allahu Akbar, Allah Maha Gede. Atau ada salam kena dia kena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kamu ada itu ni benin. Di tempat sempurnanya menjalankan sunnah Nabi hanya ada di dalam sholat itu. Yang luar sembahyang dan cerita ini kan. Nah, ini kan. Jadi 3 alasan dasar kembali yang sholat itu 5 waktu dalam sehari semalam. Pertama, karena Nur Muhammad bercermin, lalu dia terkagum-kagum dengan wajah yang ada di dalam cermin itu, maka Allah langsung menyuruhnya untuk sujud. Lalu yang kedua, berdasarkan kalimat Alhamdulillah, karena inti dari Al-Quran itu ada di surat Al-Fatihah, dan inti dari surat Al-Fatihah ada di dalam Alhamdulillah, dan inti dari Alhamdulillah ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan inti dari Bismillahirrahmanirrahim arah le huruf ba, dan inti dari huruf ba itu arah le titik bawah titik. Ini yang kita bahas ini titik ba ini. Insyaallah berdasarkan kondisi-kondisi qalbun kita pasti buka ini gitu. Nah, lalu manusia itu terdiri dari 4 unsur kejadian, 4 anasir kejadian, yaitu api, udara, air, tanah. Maka pada saat kita berdiri di dalam sholat itu berarti kita itu melepas unsur api di dalam diri kita. Karena semasa arah unsur api di dalam diri, maka dia masih terjebak di dalam nafsu ammaratun bisu. Ini nafsu ammaratun bisu ini kan nafsu yang cenderung mengajak kita, selalu menyuruh kita untuk bermaksiat.
sehingga sifat arti nikah adalah membakar. Maka kita bakar semua keakuan diri kita pada saat kita berdiri di dalam sholat kita. Kemudian kan emang yang cuma qiyamuhu ta'ala binafsihi ya cuma Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu kekal. Maka kita larut, kita bakar semua keakuan diri kita, merasa begini, merasa menu kita buang. Masa baru watak niat hanya Allah di dalam qalbuku dan hanya Allah yang aku tuju, tapi kita masih membiarkan pakaian-pakaian dunia itu menempel di dalam qalbu kita. Inilah sholat itu tegak kalau dia belum membakar, membuang, melarutkan semua unsur keberadaan dirinya, keakuan dirinya. Maka dia sudah kosong di situ. Dia masuk kepada Allahu Akbar, masuk ke dalam kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini hambamu yang lemah, ini hambamu yang hina, ini hambamu yang fakir. Izinkan hambamu menyembahmu dengan redha-Mu, dengan rahmat-Mu. Nah, itu yang disebut kita buang, kita bakar semua unsur Nabi ammaratu bisu kita. Jadi yang masih ada keakuan di dalam kita sholat ini, yang pun perilaku tersesembayang malik itu kambuh, karena kita tidak bakar dia, kita tidak larutkan dia. Kita belum menegakkan batoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam ruku itu adalah unsur udara. Unsur udara ini searang angin ini dia tidak menentu. Inilah dia nafsul lawamah. Barang jaya ke sembahyang, aku barang datang batur, engkau kalau nyatek itu dia tidak menentu. Maka karena dia sudah menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sudah menegakkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sudah mengucap Allahu Akbar, maka dia haruslah berada di dalam istiqamah. Jadi dihembuskan untuk keluar. Yang berhembus itu kan udara kita. Maka kita hembuskan sifat-sifat, kita hembuskan keraguan, as-sakku dan ar-raiba di dalam diri kita, sehingga dia terbawa. Tidak ada lagi keraguan di dalam diri kita tentang Allahu Akbar tadi. Jadi larutlah dia, terbanglah dia seperti apa? Gedung-gedung terbang di bawah angin kan, wallahu a'lam bishawab. Nah, di dalam ruku inilah kita mengucap subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ruku. Maka di dalam ruku kita inilah kita mengucap subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Maha suci dan maha agung Engkau ya Allah. Jadi kita istiqomahkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesai sebenar-benar ruku, lalu dia hembuskan Nabi ada keraguan-raguannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sudah menegakkan sholat itu sendiri. Lalu berikutnya adalah kita sujud.
Sujud itu berarti unsur air di dalam diri kita. Maka setelah kita melarutkan, membakar semua keaguan diri kita, kita hembuskan semua keraguan kita, maka disiramlah kita dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah kita berucap Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Engkaulah yang maha tinggi. Maka kita di situ rendah. Di dalam kita merendahkan diri, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah qalbu kita akan disucikan. Salah satu fungsi air itu adalah mensucikan. Lalu fungsi air lain menghidupkan. Ini. Maka setelah kita tawadhu, menganggap diri hina, menganggap diri al-fakir, menganggap diri lemah, hanya Allah tempat bergantung, maka disitulah kesucian qalbu itu akan masuk. Sifat-sifat asma Allah itu akan masuk di dalam qalbu kita. Maka paling mulia kan ini otak itu. Pada saat kita sujud, maka dia paling rendah. Bahkan dengan sukun kotoran najis itu yang lebih tinggi. Maka itulah dia hakikat sujud. Kita itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya masih anggap diri arah, memiliki ini dan itu, merasa memiliki ini dan itu, maka belumlah ia dikatakan sujud. Maka saya masih kangen dengan keadaan-keadaan dunia, maka dia belum sujud. Lalu kita duduk. Duduk ini adalah unsur tanah di dalam diri kita. Maka dari air yang bening inilah kita pakai untuk menyiram tanaman-tanaman asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam qalbu kita, supaya kita tancapkan dia i'tikad Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Kita tancapkan di dalam qalbu kita, kita tanam dia sampai ke 7 lapis bumi, maka tidak akan goyah. Berbeda dengan tanaman senyerang trek lepas kolam, iruh, maka berjatuh tumbang. Lalu coba tanaman sak tetalak kena masuk ke dalam bumi, akarnya masuk ke dalam, maka dia akan kuat. Tanamlah itu di dalam qalbu kita. Nah, dia masih beda aja sebetulnya. Berapa menit ini dia? Ya? Dua balu. Nah, sujud nikah kan 2 kali ya. Nah, sujud pertama saya turas alik sujud kan. Ini kan pun dua makna. Kenapa di dalam sholat itu ada 2 kali sujud? Kenapa di dalam sholat itu ada duduk tahiyatnya? Apa hakikatnya? Nah, ini. Terus pemahaman lain kenapa kita berdiri sholat, kenapa kita rukuk sholat, kenapa kita sujud sholat, kenapa kita duduk di dalam sholat, itu pun betul pemaknaan sak berbeda. Lalu insya Allah lama kembali sambung itu nanti. Ini begini orang mana lalu jampir dan ini. Maka jadi mulailah kita coba memahami ini.
Misalnya lamun tereda aja terlanjutin malam Sabtu niki pembahasan niki kita. Nah, sendik mantang permasalahan sembahyang ini jangan mantun dulu parah lupa lalu lamun tertuntasan lupa kepada sehingga paling enggak gini begitu kita niat maka ya sudah kita sudah mulai mengosongkan diri kita. Begitu kita berdiri maka kita menegakkan yang namanya sifat bapaknya Allah. Maka kita pun harus tegak berdiri mempertahankan akidah keyakinan kita, iman kita serta kita larutkan semua unsur keakuan diri kita. Itu paling tidak kita ingat supaya benerlah terasalah sholat kita sehingga nun terkena Allahu Akbar kita masuk ke dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala maka tiadalah diri ini. Disitulah dia berlaku la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Detang katima lamun di lantaran Allah Subhanahu wa taala. Detau kedipan penentang dalam itu. Nah, hal yang penting juga sebetulnya yaitu pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal coba mulai gitu. Kalimat-kalimat taubah sehingga dosa zahir, dosa batin kita itu masuk di situ di dalam kalimat-kalimat istighfar kita. Dosa pertama maka haruslah kita memintakan ampun atas dosa zahir dan dosa batin kita. Maka pujilah dia, ya Ghaffar, ya wasi'al maghfirah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Ghaffar, ya wasi'al maghfirah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Engkau yang Maha Pengampun, wahai Engkau yang memiliki keluasan ampunan, wahai Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Zahir batin. Nah, setelah nikah maka sebutlah semua dosa-dosa dari panca indera kita. Sebutlah bahwa ya Allah mata ini sudah melihat yang haram-haram, telinga ini sudah mendengar yang haram-haram, akal ini sudah mikir yang tidak-tidak, dada ini sudah sering marah, perut ini sudah terlalu banyak makan dan minum yang haram dan yang tidak jelas status hukumnya. Mintakan itu semua. Sehingga innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tawwab bukan taubat. Tawwab berarti di situ bermakna yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekali bertaubat. Itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia yang senantiasa bertaubat. Sehingga Rabi'ah Adawiyah dan Syekh Guru Sekumpul Nikah, begitu beliau ini meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Ghaffar, ya Ghafur, fa'fu anni, maka dia pun meminta maafkan atas permintaan maafnya. Astaghfirullah fil istighfar. Dia memintakan maaf atas permintaan maafnya. Astaghfirullah fil istighfar. Nambe satu barang-barang astaghfirullah fil istighfar. Cara kita
meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi derajatnya itu adalah sholat. Coba Nabi membaca pas taqol di antara dua sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'an. Maka minta maafkanlah atas ketidaksempurnaan sholat. Ya Allah, tidak mungkin sholat ini akan melarutkan dosa-dosa hamba. Maka dengan rahman-Mu, dengan rahim-Mu, terimalah sholat hamba yang tidak khusyuk. Terimalah sholat hamba yang tidak sempurna ini. Itu disebut dengan astagfirullah fil istighfar. Ya, sejarah kelakuan ini memintakan maaf atas ibadah yang kita laksanakan. Parang keluar sempurna kaya sembahyang. Maka lazimkan selesai sembahyang nikah dan astagfirullahalazim sholat sekali dan surat Al-Ikhlas sholat sekali. Maka semua, insyaallah, semua kekurangan di dalam sholat itu tertutupi. Nikah. Aku coba, ya Allah, ampunilah sholat hamba yang tidak sempurna. Nyekeng ke ruku ingat ke ini, nyekeng ke nganjeng ingat ke ini, sebut itu. Nyekeng ke sujud ingat ini. Maka tidak mungkin ibu utama di surga ya Allah dengan sembah yang seperti ini. Maka hanya redamulah yang akan membuat hamba masuk surga. Yang bersalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Itu. Lalu sebetulnya secara hakikat dan makrifat, assalamualaikum ini kembali ujung kalimat at-tahiyyat yang di dialog antara Rasulullah dengan Allah di Nabi Arab pada saat Rasulullah Mi'raj. Gitu. Jadi dia mintakanlah maaf dari semua, di setiap hembusan nafas kita, setiap kedipan mata kita, setiap pendengaran kita, setiap gerak kita. Maka insya Allah ndek sibuk isi sak lain qalbuni, dia akan hanya sibuk dengan memuji, berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia seemang Nabi Arab kekurangan tula itu niki, kurang memintakan ampun terhadap semua panca indera kita. Di dalam kalbu ada ujub, riya, takabur, sum'ah, iri, dengki, Nabi Malik, amarah, pelit, tamak, rentenir, sebut itu. Allah itu suka kalau tutur hati oleh makhluknya, sangat senang. Nah, sedih. Ini memang jarang gitu. Saat terakhir gitu. Rasulullah nikah dalam rangka menjaga kesucian dirinya, paling anti celoran makanan, minuman dari sedekah orang. Demi pernah satu kejadian Hasan Husain di Baitul Mal nikah memakan harta. Ini tahu kalau zakat tidak sudah oleh Baitul Mal. Lalu Rasulullah, wahai cucuku, yang engkau makan itu adalah sampah kotoran dari harta. Ia anggap lamun harta tezakatan, dia kotor, najis. Coba lihat satu contoh. Ini sumur apa ya? Dendek dekawi, dendek buat timbak-timbak.
En saya mendengarkan saya bunyi. Itulah harta. Kalau dia ditimbun maka ya bais, ya kotor, ya najis. Yang Rasulullah dipilih keluar harta hasil sedekah. Lalu sebelum keluaran si Rasulullah juga hadiah, sehingga ya tetap Rasulullah mendapatkan hadiah dari para sahabat, dari tamu. Lalu hasil sedekahnya, zakat yang dipilih keluaran, karena itu adalah sampah kotoran dari harta orang-orang. Kalau kita terbiasa dengan memakan hal-hal yang dari sedekah zakat itu, maka kita memakan sampah. Itulah yang membuat kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sama keloran juga adalah sampah kotoran dan dia bukan halalan thayyibah. Kan jelas dalilnya, terus min amwalihim shadaqatun litutahhirihim wa tuzakkihim. Kan ya dalil. Ambillah sebagian daripada harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan. Jadi yang ketimbun dong hartanya. Pais kotor ibarat minggu nganja air lagu. Dek tuah baik, dek tuah sebulan akhir penuh menjeri. Mulai di tua. Jadi kau mandi. Enggak kan? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.